Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Kayak ada hamparan kebun teh, di belakangnya ada gunung, terus kayak kita nge-camp di situ. Lagi pecinta pedas. Oh, nggak pedas ya di sana ya? Lebih pedas di Sumatera ya. Iya, itu udah pasti sih. Pengalaman ya pastinya tuh sama teman-teman Nusantara dan kesempatan belajar di kampus berbeda itu suatu hal yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lowbest, podcastnya FH Unri. Luar biasa banget, hari ini kita akan bincang-bincang hangat dengan guest star kita yang sudah hadir pada hari ini. Luar biasa ya. Betul. Sebelum itu kita mungkin akan perkenalkan diri dulu. Tunggu, sebelumnya kita mau ngapain nih? Aduh, luar biasa ya. Hari ini kita akan melakukan podcast dengan tema Pertukaran Mahasiswa Merdeka 3. Bertukar sementara, bermakna selamanya. Luar biasa banget. Hari ini kita mau kenalan dulu ya. Karena gak kenal maka tak sayang. Tak sayang tentu Tak cinta dong. Oke. Tak cinta maka tak menikah. menikah. Luar biasa, sangat Siapa jauh tahu ya jodoh pembahasannya. Oke. Untuk perkenalan diri, kalau kita orang Melayu dan berada di tanah Melayu harusnya ada pantun dulu. Keren sekali ya, harus ada Boleh pantun. berpantun ya. Boleh dong. Dan berpantun juga harus ada imbuhan Cakep. cakepnya biar asik untuk didengar begitu. Oke. Buah mangga, buah manggis. Cakep. Kenalin aku, Mia Manis. Sangat manis ya kak ya. Oke, luar biasa. Silakan dilanjut. Nggak mau kalah sih, pasti ada pantun. Oke. Cuman nggak sebagus Mia sih mungkin. Buah manggis, buah rambutan. Cakep. Ini dia Victor Panjaitan. Luar biasa. Oke, jadi Victor, Iya Mia. hari ini kita akan mandu kegiatan kita podcast PMM 3 pada hari ini. Tentunya kita juga sudah hadir bersama kita dua guest star kita yang luar biasa. Cetar membahana. Oke. Dari mana nih kak mereka? Kita tanya dulu kali ya. Sebelum itu Victor, kita juga perlu kenalin diri juga bahwa saya, nama panjangnya adalah Raja Mia Septia. Kemudian sekarang di semester 6 berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau dan program kekhususannya adalah Hukum Administrasi Negara. Dan kemarin PMM itu di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Wow, keren banget dari Iya. Parahyangan ya, dari Iya, betul. Katolik Parahyangan. Ya, silakan Victor. Oke, kalau aku sendiri nama lengkapnya Victor Fernando Panjaitan. Oke. Sekarang dari semester 6 dari program kekhususan hukum pidana. Kemarin PMM-nya di universitas dengan fakultas hukum terbaik se-Indonesia. sombong. Yaitu Universitas Airlangga. Iya sih benar, UNER sih benar-benar bagus ya. Iya. Tapi pastinya nggak bakal kalah bagus dari univ-univ Iya. yang udah dipilih sama teman-teman kita. Teman-teman kita ini. Betul. Oke, kita lanjut aja sama geser kita yang pertama. Silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Umu Hanun. Saya sekarang berada di semester 4. Nah, untuk PK saya belum mengambil PK dan saya dari program PMM 3 Inbound Universitas Pancasila di Jakarta Selatan. Waduh, Salam kenal semua. anak Jaksel, Iya, iya. Tor. Aduh, Gimana segan tuh ini. bahasanya anak Jaksel biasanya? Agak rumit ya. Agak rumit, perpaduan gitu ya. Sunda, English dan Indonesia. Barat Iya. Indo biasanya. Oke, selanjutnya silakan. Oke. Perkenalkan saya Muhammad Haikal. Saya sekarang mahasiswa Fakultas Hukum Unri semester 4 sama kayak Hanun. Nah, kebetulan pada saat PMM 3 kemarin saya mengikuti PMM di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Wow, Banten. Dari Banten ya, Kak. Ya, ya. Berarti dekat ya Jakarta ke Banten. Ya, dekat. Ya, lumayan dekat lah ya. Pernah ketemu nggak kemarin? Pernah sekali ya. Wih, seru ya. Seru dong bisa ya. ketemu. Meskipun banyak wacana cuma sekali tapi ketemu. Iya, Itu udah alhamdulillah luar biasa udah sih. ketemu Iya. sih. Ya, Iya. benar. Oke. Jadi karena kita udah kenal sama kedua gestar kita pada hari ini, tentunya kita juga bakal nanti tanya-tanya lebih lanjut ya soal sebenarnya gimana sih serunya pengalaman kalian berdua di PTN tujuan kalian. Jadi kalian bakal cerita nanti apa-apa yang seru, belajar apa aja, kemudian temennya gimana-gimana, dan itu kita akan bahas bareng-bareng. Oke. Bener Victor? Benar sekali nih. Oke. Tapi sebelumnya mau nanya dulu nih ya.
ini kan PMM ini salah satu bagian dari program MBKM. Betul. Program MBKM ini kan ada banyak, ada kampus mengajar, Betul. MSIB, studi independen, banyak lagi nih. Tapi kenapa sih kita itu milihnya PMM? di PMM? Kalau dari Kak Mia dulu deh, dari hostnya. Kalau aku pribadi ya, karena memang PMM ini kan dia fokus bertukar budaya satu, terus kita juga belajar di kampus orang gitu. Jadi kalau semisalnya kita punya impian untuk belajar di kampus tuh impian kita nih gitu. Jadi dan kita belum sempat belajar di sana, ini salah satu program yang pas sih menurut aku. Karena juga nggak hanya belajar di kampus orang, kita juga ada seperti modul Nusantara yang kegiatannya sangat luar biasa mengenal budaya di tempat kita belajar begitu. Jadi ya seperti mahasiswa biasanya, kita jadinya cuman beda lingkungan. Jadi itu hal yang cocok sih menurut aku untuk mahasiswa-mahasiswa yang pengen belajar di luar gitu. Iya, benar sekali nih Kak. Kalau dari Hanun gimana? Jujur saya pengen ada suasana berbeda gitu dengan lingkungan pendidikan saya ya. Iya betul. Soalnya saya besar itu di Pekanbaru, lahir di Pekanbaru, segalanya pokoknya hidup di Pekanbaru. Jadi saya pengen setidaknya saya merasakan lingkungan baru gitu. Iya. Nah, kebetulan saya ngambil di Jakarta kan. Nah, saya mengalami beberapa pengalaman lah ya. Saya dapat pengalaman di lingkungan baru itu. Nah, ya Pasti seru banget lah ya. saya ingin banget dapat pengalaman baru dan juga saya pengen merantau. Oh iya, benar. Kalau Haikal, ya gimana? Oke. Kalau aku sih mungkin kebetulan kan waktu PMM itu semester 3. Nah, jadi menurut aku di antara program Kampus Merdeka ya semester 3 menurut aku yang paling cocok ya PMM ya. Istilahnya di situ banyak benefit yang kita dapatkan dari segi istilahnya mengenal daerah luar, terus merasakan perkuliahan di kampus yang berbeda dari kampus kita gitu. Terus mungkin ya mengenal budaya salah satunya dari segala kegiatannya seperti modul Nusantara dan sebagainya. Nah, terus juga mungkin merasakan ya ngerantau jauh itu seperti apa dengan dukungan tentunya dari Kemdikbud gitu kan, dengan dari dana, transportasi dan sebagainya itu sih Kak. Kemarin daftarnya gimana itu? Infonya dapat dari mana? Kemudian cara daftarnya itu kemarin gimana? Kebetulan kalau info sih dari teman kelas juga selalu kasih info juga, terus dari dosen juga ada beberapa yang istilahnya memperkenalkan gitu program Kampus Merdeka ini khususnya PMM kepada kami gitu juga. Nah terus juga di tentunya sosial media juga pasti kan. Iya betul. Banyak sekali info-infonya. Nah terus ada juga beberapa kali gitu ikut seminar terkait Kampus Merdeka. Nah dari seminar itu kan ada program PMM, MSIB, studi independen dan sebagainya gitu. Nah mungkin dari situ udah mulai tertarik gitu dari cerita-cerita kakak-kakak alumni PMM 2 tertarik juga gitu untuk merasakan bagaimana sih rasanya gitu mengikuti PMM. Kemarin berkasnya yang disiapin apa aja Nun untuk daftar gitu? Oh, kebetulan banyak ya. Banyak. Pertama yaitu kami ngurusnya agak ribet itu SPTJM. Oh iya benar-benar ini surat yang dari Kaprodi itu ya. Iya. Untuknya di kampus kita alurnya cepet ya. Jadi dari biro terus ke Kaprodi terus jadi kita nggak susah untuk dapat surat-surat semua perlengkapan jadinya aman dan info dari kampus kita juga bagus. Jadi kita lancar luncur dan alhamdulillah lulus gitu. Terus kemudian ini sih yang paling keren sih Victor. Motivasi. Victor. Kenapa ikut PMM gitu? Kalau saya ikut PMM bisa dimulai dengan Haikal dulu deh. Oke. Boleh. Baik. Ya mungkin motivasi ikut PMM ya. Dari SMA itu mungkin kita istilahnya saya itu sering membayangkan gitu bagaimana rasanya ngerantau jauh gitu kan SMA di kampung dari kecil gitu. Nah ketika kuliah ini kan tentunya itu menginginkan gitu rasanya ngerantau jauh dari orang tua. Betul. Dan khususnya itu kan salah satunya itu kita ibaratnya merasa istilahnya ngerantau sampai ke luar pulau gitu istilahnya kan. Sejauh itu dengan ya tentunya diberi kemudahan dengan adanya dukungan dari PMM ini gitu kan. Oh iya betul. Tentunya kalau tanpa dukungan kan mungkin cukup agak sulit gitu kan, terutama dari transportasi, jaraknya dan sebagainya gitu kan. Nah tentunya itu sih motivasi aku terutama ya menginginkan belajar di luar daerah gitu ya. Merasakan belajar di luar daerah gitu sih Kak. Kalau Hanun gimana tuh?
kebetulan karena saya mahasiswa, jadi kegiatan mahasiswa ya belajar, Betul. apalagi ya kan selain belajar, akhirnya saya dapat info tuh mengenai PMM, wah saya ngelihat keseruan-keseruan dari PMM 2 sebelumnya, saya cari info lebih lanjut, di situ saya pengen, kayaknya merubah suasana belajar ini seru deh, Iya, apalagi betul. ada dukungan Benar dari Kemendikbud ya, Iya. dari mobilisasi, biaya hidup semua dibiayain dari pemerintah, jadi Jadi menarik banget benar-benar gitu. benefit yang luar biasa sekali ya. Ada kesempatan gitu loh. Kita yang biasanya cuman di Riau aja itu bisa keluar belajar dengan durasi yang cukup lama. Cukup 6 bulan 1 semester cukup lama ya. cukup lama itu. Untuk bisa mengenal cara mereka belajar, budaya mereka juga dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya nih ya. Kemarin waktu kita daftar itu ada pilihan berapa PTN? 7 ya? 7 ada 7 PTN, bener. Waktu kita milih 7 PTN itu gimana sih pertimbangan dari teman-teman sekalian untuk nentuin pilihannya dari banyaknya PTN-PTN Iya, yang bener. terbaik gitu loh? Setuju. Karena jujur aja nih Victor nih ya, aku kemarin milih PTN itu ada 3 kriteria, asal-asal teman tahu. Oke, apa Asal aja tuh, teman-teman Kak? tahu. Yang pertama itu adalah karena aku itu notabene adalah orang yang dari kecil, dari SD sampai kuliah juga di kampus negeri atau sekolah negeri. Jadi yang pertama tuh aku memang mau suasana belajar di swasta, Victor. Jadi gimana sih sebenarnya anak-anak swasta tuh belajar, gimana sih proses pembelajaran dan lain sebagainya. Ternyata emang bener-bener beda dari kita yang berbeda negeri. ya. Makanya aku pengen coba di swasta yang pertama. Kemudian yang kedua, aku karena dari hukum ya, aku cari dong kampus terbaik swasta di Indonesia. Nah kebetulan waktu itu aku lihat referensi dari hukum online dan top 3-nya itu adalah Unpar salah satunya. Atmajaya, Unpar, satu lagi aku lupa. Jadi Unpar udah ada 3 pilihan kan berarti kampusnya, yang terakhir itu aku nentuin dong daerahnya. Siapa sih yang gak mau ke Bandung? Pasti semua orang mau ke Bandung Dengan ya. suasananya yang sangat asri, sangat adem, nyaman dan lain-lain. Jadinya karena udah ada 3 kriteria itu dan endingnya aku pilih Unpar ya karena itu swasta, kemudian hukumnya bagus, hukumnya ya benar-benar aku lihat dari hukumnya aja. Terus yang terakhir Bandung dan dia juga ya gitu deh. Jadi aku milihnya gitu. Memang milih sangat cermat ya cara iya, milihnya. karena itu yang bakal nentuin kita 6 bulan ke Iya. depan, gimana kita berkembang dan lain-lain. Iya, apa yang kita dapatkan, apa yang kita bawa pulang nantinya ya. Betul. Ini sangat berkaitan. Kalau siapa ya? Hanun dulu deh. Hanun dulu. Gimana tuh? Kalau saya tentu dari prodi yang ditawarkan kampus ya, kampus penerima. Kebetulan nggak semua kampus itu membuka prodi Hukum, benar banget. karena saya tidak mau linear atau lintas jurusan. Jadi saya mencari universitas yang buka fakultas hukum. Betul, gitu. betul. Apalagi Universitas Pancasila itu termasuk fakultas hukum itu termasuk jurusan yang sangat diunggulkan di situ. Kebetulan, Iya. bagus juga. Terus karena itu jumlah mata kuliah yang ditawarkan, Iya, apakah benar. selinear juga dengan jurusan saya atau Iya. dengan kampus saya lihat itu juga. Kemarin Universitas Pancasila itu pilihan keberapa, Kak? Pilihan pertama. Oh, pertama ya, Nom, ya. sama kayak aku juga Unpar pilihan pertama. Iya. Aku juga. Kalau Haikal, Ya pilihan pertama juga. Oh, pertama juga. cara nentuinnya gimana? Oke, mungkin yang pertama kenapa aku pilih Untirta ya, Universitas Untirta Yasa itu sama kayak Hanun, yang pertama itu terkait mata kuliah yang pastinya. Ya meskipun pada dasarnya itu kan kampus Merdeka ini kan menawarkan kesempatan kita untuk belajar mungkin bisa lintas jurusan. Betul. Nah namun balik lagi pada kita mau atau enggaknya gitu kan. Nah kebetulan saya merasa ya saya maunya linear aja gitu. Iya. Tetap memfokuskan saya kepada jurusan hukum. Nah Betul. akhirnya setelah saya mencocokkan dengan beberapa PTN gitu ya, menurut saya Untirta itu salah satu yang paling sesuai dari segi mata kuliah, ya istilahnya dari segi penawaran mata kuliah yang ditawarkan itu yang paling sesuai dengan Unri gitu, kampus saya gitu. Nah terus alasan yang keduanya mungkin terkait budaya gitu. Dari dulu itu penasaran gitu sama budaya Banten, terutama Baduy. Oh. Jadi Oke. ketika saya melihat salah satu kegiatan modul Nusantaranya itu ada kunjungan ke Baduy. Nah, kesempatannya itu akhirnya ada gitu kan. Nah, jadi
saya semakin yakin gitu untuk memilih Untirta sebagai PTN tujuan saya. Waduh, Itu aja sih Kak. keren ya. Iya. Jadi gimana Baduinya? Sangat asik. Asik Ya, ya? asik. Oke. Akhirnya bisa gitu melihat bagaimana betul-betul orang sebelumnya ini hanya tahu gitu kan Baduy ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya bisa merasakan istilahnya itu tinggal semalaman di situ, tidur di situ, bagaimana hidup di situ. Jadi, Seru ya. seru. Karena juga aku juga sering dengar sih di apa ya pelajaran-pelajaran kita di Yes. sekolah, di kuliah juga beberapa ada Ya, yang beberapa kayak dosen suku menyinggung. Baduy gitu-gitu kan. Cuman belum benar-benar pernah ke sana, belum pernah gitu. Haikalnya beruntung langsung ke Haikal sana. langsung ke tidur sana. lagi di sana. Tidur di Tidur sana. di sana. Keren. Keren banget. Kalau si Victor gimana Tor? Penentuannya Tor? Kalau aku sih kemarin nentuinnya tuh cuma satu sih, nggak banyak-banyak. Yang mana fakultas hukumnya paling bagus di Iya, univ, betul. di univ PTN kemarin yang ditawarkan. Aku mikir kan aku pingin ke UI sebenarnya, tapi kita Tapi tahu nggak buka. sama-sama nggak buka. Tahun kita nggak UI-nya. buka UI-nya. Nah UGM waktu itu buka, tapi Gak ada Nggak ini, ada. gak ada Nggak ada hukumnya, hukum. bener-bener gak ada prodi hukumnya. Jadi ngapain kan Iya. lintas-lintas juga gitu. ternyata ngelihat UNER, wow, ada Wow. hukumnya, iya. Udah langsung deh pilihan pertama. Oh gitu. Terus lolos ya Oh alhamdulillah. puji Tuhan lolos. kemarin. Syukur banget lolos. Oke. Kemudian apa yang dipersiapin saat mengikuti PMM? Misalnya kayak apa ya? Misalnya baju mungkin ya, atau kos-kosan gitu udah cari di mami kos sebelum berangkat apa gimana? Kalau saya, kalau aku ya Hmm. mental sih. Mental. iya, Karena ke Jaksel cuy. Iya. Itu benar-benar kalau kita nggak kuat kita bakal ditindas. Bener gitu nggak? Iya. Iya kan? Apalagi ini pengalaman bagi nanti misalnya nih PMM Berikutnya. 5, ya, PMM berikutnya itu kan ada yang baru pertama kali merantau dan sebagainya, itu tuh pasti ngalamin homesick. Iya, benar itu pasti sekali. banget. Pasti. Yang 24/7 ditelepon orang tuanya. Lagi di mana? Udah makan belum? Iya. Selain mental sih dana pribadi ya. bener. Kita boleh berharap sama BPH, tapi kita juga perlu Harus prepare, menyiapkan. benar-benar. Iya, benar. Karena mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak atau yang kita nggak pernah kira gitu ya. Iya. Ya. Kalau kos cari di sana berarti udah sampai gitu. Alhamdulillah dicarikan. Oh, dicariin sama LO. Iya. Ya sama sih, aku juga dicariin waktu itu sama LO. Oh, kalau kami waktu itu kalau masalah kos nih ya harus di asrama. Oh, asrama, wajib asrama ya. Wajib di Sama asrama. berarti kita. Iya. Oh sama, Lebih kita seru. bisa Iya, kos. kita ngekos. malah. Karena kebetulan ada asramanya, cuman itu agak jauh dari kampusnya. Oh. Jadi kayak kalau kita yang nggak ada kendaraan kan susah ya. Iya, betul. Nanti bikin telat dan lain-lain juga. Jadi mending ngekos, disaranin gitu. Iya. Kalau Haikal gimana persiapannya Kal sebelum berangkat itu? Persiapan ya pastinya sama sih kayak Hanun, mental, terus dana darurat gitu kan, menambahkan dana darurat itu karena memang istilahnya itu tadi BBH itu kan bersifatnya itu hanya insentif gitu kan. Betul. Apalagi keluarnya itu cairnya itu setelah kita beberapa bulan beberapa minggu gitu di sana. Dan tentunya persiapan dana itu penting karena di sana itu terkadang ada kebutuhan-kebutuhan mendesak seperti mungkin kemarin contohnya pengalaman ada beberapa teman yang baru sampai itu tiba-tiba sakit. Oh dan iya, sebagainya. benar-benar. Tentunya Meskipun kita juga ada asuransi ya, asuransi iya, kesehatan. betul. Ya tentunya dana darurat itu penting sih. Iya betul. Terus apa lagi ya? Mungkin terkait sama sih mental juga ya karena kita keluar daerah tentunya kultur masyarakatnya itu beda juga Iya, gitu betul. kan. Kita menyesuaikan lingkungan baru tentunya ya persiapan mental, fisik dan sebagainya itu penting sih. Oke. Kalau Victor? Kalau aku yang perlu dipersiapkan pertama kali ya sebelum berangkat itu sih ini aku ngubah vaskes kesehatan aku di asuransi karena aku takut kalau aku nanti sakit terus bayar ini Iya, bakal benar-benar. lebih sulit, makanya langsung itu sih yang pertama kali. Terus ya pakaian, kebutuhan diri, lain Iya, sebagainya. Oh, ada juga nih. Apa? Aku juga persiapin karena aku tahu ya kayak di sini pasti mereka ambis-ambis gitu. Oh, iya, Nyiapin iya. buku. Aku udah mulai belajar dikit-dikit gitu dari apa aja mata kuliah yang mungkin aku ambil nantinya, dan puji Tuhan agak bisa deh menyamai mereka di sana gitu. Oke. Benar. Selanjutnya nih, ini yang juga nggak kalah penting ya, culture shock kalian pas sampai di sana. Apa nih? Dari culture shock-nya ya? Iya. Bahasa sih. Bahasa. iya, iya. Udah pasti dong. Iya, bahasa. Karena aku itu kan
campuran ya, daerahnya Medan sama Sunda. Tapi aku dominan bahasa Batak, bahasa Batak gitu ya, logat Batak gitu. Iya. Jadi pas di sana orang-orang kaget dengan logat aku. Jadi ya aku belajar untuk menyesuaikan, lebih memperhalus kata-kata aku. Jadi gitu sih. Terus makanan. Iya, makanan. Bagi pecinta pedas. Oh, nggak pedas ya di sana ya? Lebih pedas di Sumatera ya. Iya, itu udah pasti sih, udah memang benar-benar. Iya. Kayak beberapa makanan tuh ada yang cocok di lidah aku, ada yang enak banget, ada yang ternyata di Sumatera ini lebih enak gitu. Oke. Banyak sih. Kalau Haikal gimana? Culture shocknya apa tuh? Terus shocknya mungkin dari segi bahasa sih mungkin ada juga ya. Bahasa, oke. Terutama biasanya ini, apalagi seperti saya ini ya benar-benar 100% Melayu ya. Misalnya kecil, besar, dan sampai sekarang itu di bumi Melayu itu. Betul. Tiba-tiba ke tanah Jawa tentu ada perbedaan yang sangat sangat luar biasa dari segi bahasa. Seperti manggil-manggil mungkin kadang manggil orang itu kadang biasanya sebutan apa ke abang tiba-tiba jadi teh gitu. Itu jadi berbeda gitu kan. Benar. Terus mungkin cuaca sih sebenarnya ya kita tahu lah hangat Pekanbaru ini kayak mana. Nah, Di Banten dingin. Enggak kok Kak, sama Sama hangat. Penuh kehangatan juga. Ya. Jadi culture shocknya di bagian mana tuh? Ya ternyata lebih hangat lagi di sana ya. Wow. Ada yang menyaingi Pekanbaru. Iya, ternyata pas Wow. sampai di sana itu ada julukan nih ternyata untuk Banten itu sendiri. Apa tuh? Negeri 9 matahari. 9 matahari. Kalau kita panas bedengkang. Iya, kalau sana 9 matahari. 9 matahari. Banyak ya, 9 ya. Ya luar biasa sih Jadi, hangatnya. aduh parah banget. Berkebalikan dong sama aku. Aku kalau sosoknya ya karena dingin banget cuy. Teman-teman aku waktu sampai mungkin 2 hari apa 3 hari pertama gitu ya lumayan banyak yang demam kali ya karena cuacanya yang sedingin itu. Kebetulan kami itu Unpar itu kan di puncak ya lokasinya. Jadi kayak yang bener-bener yang ngerasain dinginnya Bandung bener-bener sedingin itu. Kayak nggak bisa nggak pakai selimut, nggak bisa pakai AC dan benar-benar sedingin. Jadi teman-teman tuh banyak yang kayak ya sakit lah karena kan gak biasa kali ya. Jadi kayak tiba-tiba apalagi kita sampai waktu itu juga lumayan malam. Jadi mungkin karena capek terus ya gitu deh. Kalau Victor? Kalau aku sih terkejut dengan waktunya. Kenapa cepat? Waktu sholatnya, walaupun aku Kristen nih ya. Kalau Maksudnya gimana tuh? kalau kita mau kumpul kan biasanya kan kumpul nanti zuhur ya, asar ya gitu. Nah kalau di sini misalnya subuhnya di sini mungkin jam 4 lewat atau jam berapa, di sana tuh lebih cepat lagi gitu. Oh iya, aku Jadi, juga ngerasain itu. Nah terus juga pagi-pagi tuh jam 5 pagi itu udah terang banget. Iya. Jadi bus tuh memang jalan jam 5.20 gitu loh. Jadi jam 5 mereka udah mulai ke halte, aku juga udah mulai harus ke halte kalau mau naik bus pergi ke kampus lah, kalau mau pergi ke kampus yang agak jauh. Jadi terkejut di waktunya sih Yang kayak cepet Cepet gitu banget ya. ya, Padahal jam 5 di Pekanbaru masih gelap, aku masih tidur. Masih tidur nggak? Iya sih. Oke, berarti culture shocknya dari makanan, dari cuaca, sama waktu kan lebih ke situ ya. Bahasa juga, bahasa. Bahasa. Oke. Ini nih yang paling kita tunggu-tunggu Victor. Iya. Pengalaman yang menarik yang benar-benar teringat sesuai dengan jargon PMM itu bertukar sementara, bermakna selamanya. Jadi yang paling menarik itu apa? Boleh nih. Aku ya, teman-temannya. Waduh, jadi kangen. Iya, kangen banget ya. Masih gaman ya. Selama 5 bulan di sana itu kan ada fase-fase kita saling mengenal gitu ya. Oke. Bulan pertama kita belum kenal, masih kayak canggung. Bulan berikutnya udah mulai akrab. Iya. Bulan berikutnya lagi udah betul-betul akrab dan tiba-tiba pisah. Itu Aduh, kayak iya. Ini benar-benar karena 6 bulan itu dibilang singkat juga enggak, dibilang lama juga enggak. Jadi kayak nanggung gitu kan, pengen lebih lama lagi gitu loh, pengen 1 tahun. Iya, jadi kayak mungkin sekarang ya kita cuma bisa LDR ya. Iya, cuma Meet, kalau mau ketemu tinggal lihat story-nya. iya. Betul-betul. Kangen gak sih? Lihat foto-foto. Lihat Berarti foto-foto. lebih kebersamaan sama teman-temannya ya. Benar. Teman-teman apa satu temen nih? teman-teman. Satu temen. Kita nggak ada yang tahu. Iya, iya. Tapi teman-teman semuanya. Karena perbedaan budaya itu kan jadi kita kayak belajar budaya satu sama lain dari teman-teman kita gitu. Kita nggak belajar budaya di kota
kita tinggal itu doang, tapi dari teman-teman kita Iya yang benar, berbeda budaya. yang berasal dari berbagai, dari Sulawesi, Papua, dari ya Jadi kita belajar bahasanya, belajar budaya budayanya. mereka. Mereka kadang bawa oleh-oleh, kita makan juga. Seru Iya banget. benar. Aikal gimana Kal? Kalau aku mungkin pengalaman menarik ya sama sih kayak sama-sama teman Nusantara itu kan istilahnya. Kan kami di sana itu istilahnya diasramakan gitu kan. Oke. Sekamar itu sekitar 6 sampai 8 orang ya tentunya di dalam itu diisi oleh orang-orang yang dari latar belakang yang berbeda, budaya berbeda, ada yang teman-teman dari Sulawesi, dari Maluku dan sebagainya. Nah, itu menurut aku itu salah satu yang kesempatan yang menurut aku yang berharga gitu karena sebelumnya itu mungkin ya ibaratnya sekarang itu cuma ngekos sendiri nah tiba-tiba di sana dikasih kesempatan untuk setiap hari bareng-bareng teman itu ya luar biasa gitu nggak bisa dilupakan sampai sekarang gitu istilahnya. Terus mungkin yang kedua pengalaman menariknya itu ya modul Nusantara. Ya menurut aku modul Nusantara itu ya salah satu apa sih intinya dari PMM nggak sih? Iya kan? benar. Tanpa modul Nusantara kayak ada kurang gitu PMM-nya. Kayak biasa gitu. aja gitu ya. Kan. Dari modul Nusantara itu juga kita bisa mengenal daerah di sana, budaya di sana, masyarakat di sananya juga. Terus kayak sejarah-sejarah juga seperti kita juga ada kayak kunjungan ke situs-situs sejarah di daerah tersebut, mengenal sejarahnya, masyarakatnya dan tentu jalan-jalannya juga. Iya kayak sih, itu sih yang paling wisatanya. keren sih. Ya, dan yang paling menarik yaitu salah satunya yang aku ceritain tadi yang ke Baduy. Salah satu modul Nusantara. Iya. Iya. Bener. Kalau si Victor gimana Tor? Satu momen deh Tor yang benar-benar diingat banget, yang kayak benar-benar nggak bakal pernah terlupain gitu kayaknya. Oke, satu momen ya. Ini deh waktu itu kami ke Bromo bareng-bareng. Waduh itu wishlist ya, bener-bener pengen. Dan kami sebenarnya nggak nyangka nih ya bakalan ke Bromo tuh sama-sama. Kami ada 380 orang dari sebanyak itu loh. anak PMM dan kami semua tuh sama-sama ke Bromo. Mungkin bagi orang kayak bakalan berdesak-desakan, ternyata enggak. Di situ kami lebih kami nggak kenal pun ada sih kami nggak kenal tapi kami tetap foto bersama gitu loh. Akhirnya kenalan di sana. Iya loh gini-gini. Jadi nggak terlupakan. Itu difasilitasi kampus tapi. Difasilitasi sama kampusnya. Jadi kami itu cuman datang aja dan bahkan kami disediain jas hujan siapa tahu nanti hujan. Waduh, benar-benar ini ya bagus ya Iya, pelayanan. di prepare apa itu. Kami juga nginep waktu itu. Di Bromonya? Di hotel dekat Bromonya. Waduh, benar-benar enak banget ya. Iya, itu sih yang nggak terlupakan sih. Kalau aku sih ya soal kampus itu udah pasti bakal seru ya modul Nusantara. Tapi ada satu hal nih yang benar-benar aku gak bakal pernah lupa. Apa tuh? Jadi kalian tahu gak sih di Bandung itu kan ada tuh nama daerah namanya Ciwidey, tahu nggak? Ciwidey yang benar-benar ya seperti yang kalian bayangin, kayak ada hamparan kebun teh, di belakangnya ada gunung, terus kayak kita nge-camp di situ. Itu benar-benar hal yang paling gak pernah dilupain. Waktu itu kita ada 4 orang dan kita 2 hari 1 malam di situ. Kebetulan itu adalah waktunya lagi libur sebelum UTS kalau nggak salah. Jadi kayak kita liburan ke situ. Dan ya benar-benar gak pernah aku pikirin sebelumnya kita bisa nge-camp di alam dan yang kayak seindah itu. Iya. Dengan suasana Bandung. Itu berapa orang kemarin Kak? 4 orang. Oh, 4 Dan yang lebih menarik lagi sebenarnya tuh yang nggak bisa dilupain tuh kebersamaannya sih. Kita menuju itu juga banyak struggle-nya yang kayak ban kita bocor, terus yang kayak kita ketemu sama jalan-jalan yang horor gitu-gitu deh. Tapi itulah pengalaman menarik yang susah banget buat dilupain ya, sebenarnya lebih ke kenangannya ya. Iya. Sama teman-teman kita. Yang kayak susah banget. Tiap hari kita bangun tidur, keluar kamar, ketemu orang yang sama selama 6 bulan loh. Iya. Kayak Kalau aku kan kalau gabut ya, gabut. Karena kami depan kampus itu betul-betul kereta, KRL. Jadi kami kemana-mana itu mudah. iya bener. Gabutnya Ada Kak Anya. beberapa. Jauh. Kebetulan karena lainnya itu Bogor, Jakarta. Jadi Sering lah ya ke Bogor, ke Jakarta. iya, kami sering nongkrong di Kota Tua. Seru ya, Apalagi seru. malam minggu di sana rame banget. Seru, iya benar. Karena di sana juga ini ya aksesnya mudah. Kita juga sempat tahu nggak sih masjid yang paling gede yang di Bandung? Oh, tahu. Masjid tahu. Al-Jabar. Itu bagus banget kan. Kita ke sana cuma 5.000 tahu pakai kereta. Bener-bener ya
semudah itu aksesnya buat kita kemana-mana gitu. Jadi kayak ya seru sih. Seru ya? Seru banget. Pengen kesana Oke. lagi. Pengen ngulang gak sih? Iya, Kayak banget. kangen. Jadinya flashback gitu. Iya. Nah, setelah tadi kita yang baik-baik, Yang seru-serunya. sekarang aku mau nanya nih, apa sih kesulitan-kesulitan yang dihadapi sewaktu ngikut PMM 3? Waduh. Oh, Siapa dulu Tor? Ya, Anun. aku deh. Ah, boleh. Anun Kayaknya dulu banyak deh kesulitan. Banyak banget nih. kayaknya. Kalau dari aku itu tuh perbedaan cara belajar. Oke, bener. Karena kita tuh tujuan utamanya pasti belajar di sana. Iya, kan? betul. Heeh. Jadi di sini tuh di kayak misalnya di Unri itu 100% offline. Offline. Di sana- Oh, di sana ada online juga. Online-nya 40%. Wow. Jadi kita harus memaksimalkan waktu kita tuh di kos untuk belajar gitu. Jadi kita ada yang offline ada, tapi online juga ada. Jadi kayak kita harus belajar lebih keras lagi, mandiri gitu. Iya, benar sih. Karena kita nggak ada bimbingan dari dosen, Benar. berarti kan belajar sendiri gitu ya. Tapi kami tetap dibimbing dan juga tugas-tugasnya itu di luar nalar. Banyak banget. Banyak. Dan tugasnya banyak kan base project. Ah, jadi, iya, benar-benar. jadi aku kan ngambil mata kuliah di semester 7 ya. Gabung sama anak semester Wow. 7. Terus buat base project bersama anak semester 7 itu agak kesulitan gitu. Iya. Di situ Tapi tetap bisa melaluinya dong. harusnya. alhamdulillah bisa dengan bantuan kakak-kakak senior di sana. Oh, dan kamu dapat banyak ilmu dong dari situ. Harusnya. Ya? Yang kami belum belajar, kita semua belum belajar, tapi Iya. kamu udah belajar duluan. Iya, gitu. itu. Buat penelitian sih Oh. itu. Jadi kita kan belum belajar aku semester 3 belum belajar, tapi di sana udah diajarkan. Jadi Bersyukur banget. Iya, benar. Kesulitan itu pasti ada kemudahan. Iya, betul. ada setelahnya hikmahnya. gitu ya. Benar-benar. Kalau Haikal gimana Kal? Kesulitannya mungkin yang pertama masih sama sih seputar pembelajaran juga ya. Oke. Meskipun sama-sama negeri antara Unri dan Untirta, tapi pasti ada perbedaannya gitu. Terus mungkin istilahnya beradaptasi dengan sama-sama anak di sana gitu, tentunya itu kesulitan tersendiri sih menurut aku. Iya, betul. Tapi sih untungnya mereka open gitu kan, istilahnya Iya. menerima kehadiran kita di sana itu luar biasa juga. Juga ada beberapa aku itu ikut kayak kuliahnya itu beda-beda semester kan. Istilahnya Iya, ada benar. semester 5, semester 7 bahkan, ada semester 3. Jadi bergaul sama cutting sekelas ya itu luar biasa juga sebenarnya. Benar. Iya kan? Karena orangnya pasti beda-beda Iya, dong. betul-betul. Iya. Terus juga mungkin yang kedua kalau di kampus aku itu transportasi sih. Hmm. Karena sama sih kayak Unri kampusnya itu ya ada jarak terpisah-terpisah gitu. Nah, Jadi jauh ya. ya kebetulan aku itu asramanya itu di kampus utama. Oke. Ya, jadi tapi perkuliahan aku itu 100%-nya itu di kampus yang keduanya. Oh. Kan misalnya ya asramanya itu aku di Kabupaten Serangnya, tapi kampusnya itu di Kota Serangnya. Jadi ada jarak Wow. kalau apa itu sekitar 30 menit. Oh, Itu pakai apa biasanya? Nah, kebetulan ada memang disediain shuttle bus namanya. Ya, jadi cuma satu bus itu satu hari 2 kali. Pagi untuk kesananya, terus Pulang. sore pulangnya. Nah, Oh, berarti nggak bisa pulang malam. apa? Kalau pulang bisa malam pulang ya malam. kendaraan sendiri lah gitu kan, transportasi sendiri. Oke. Nah, jadi ibaratnya itu shuttle itu berangkatnya itu pagi sekitar jam 7. Nah, jadi istilahnya kita harus prepare dari jam 6 rebutan masuk bus itu lumayan Struggle juga ya. Istilahnya sebelumnya itu ibaratnya kan dekat gitu kan kos ke kampus kalau di Unri. Iya, tinggal Istilahnya pakai motor 5 gas menit gitu. langsung gas gitu kan. Nah, di sini punya tantangan harus bangun awal dari jam 5, jam 4 harus sudah prepare gitu kan sebelum berangkat kuliah. Jadi ya lumayan luar Sulit biasa ya. sih. Tapi itu sebenarnya menarik jadi rindu gitu nunggu-nunggu shuttle gitu kan. Iya, kayak karena tiap pagi dong Iya, pastinya. betul. Jadi kayak kangen. Apalagi aku kuliahnya dari Senin sampai Jumat gitu kan. Jadi istilahnya itu 5 hari nunggu shuttle, tiba-tiba sekarang nggak naik shuttle lagi gitu ya. Iya sih. Rindu pasti. sih sebenarnya. Nunggunya bareng teman-teman juga Ya kan. bareng-bareng teman. Jadi istilahnya meskipun sulit tapi kayak ngejalaninnya itu Nyaman, seru gitu. Nyaman. Jadi Benar. nggak terasa aja sih waktunya berlalu gitu. Kalau kamu Tor? Apa Tor yang sulit Tor? apa ya? Kalau aku sih waktu pertama kali sampai aja sih, sulitnya tuh kayak sebenarnya aku tuh orang yang nggak berani pergi kemana-mana sendiri. Oke, baik. Aku mau ke Toserba, aku mau ke Indomaret tuh maunya ada yang nemanin gitu. Kalau sendiri tuh
nggak enak kayak kamu gak punya teman ya gitu sih aku pikir pandangan orang. Oke. Nah, dan Jadi di awal-awal kan aku tuh belum kenal sama orang-orang ya karena aku belum kenalan juga di online, kayak orang-orang memang sibuk di grup, aku nggak muncul karena aku jadi readers aja, jadi pembacanya aja. Makanya waktu itu ketika pertama kali tuh aku kayak aduh mau beli ini nih sendirian lagi nih, aduh mau beli ini sendirian. Oke, Itu jadi sih sulit ya. Iya, ditambah juga transportasinya nggak ada. Oh iya. Iya, kayak mau ke pasar nih misalnya, nggak punya motor kan ya harus nge-grab sendiri, harus ini sendiri. Itu sih. Iya. Tapi dapat kan setelah Dapat itu kan. teman baiknya. Oh, dapat dong teman yang Teman bahkan baik gimana nih? teman baik, teman-teman baik. Oh, teman-teman teman-teman baik. baik. Aku kira teman baik. Bukan teman baik kayak yang Mia punya. Siapa tuh? Siapa ya? Oke. Udah ya? Udah, itu kalau- aja sulitnya. Iya, itu aja sih. Aku sih Selainnya enjoy. aku sih enjoy ya. Ada Aku sih kesulitan enjoy ya. ya. Sulit tuh pasti ada. Cuman ya gimana cara kita memaknainya aja. Kayak misalnya iya sih kalau di kelas itu karena kita ini ya baru dan asing menurut mereka. Jadi kayak mungkin kesulitan buat bergabung dengan mereka. Apalagi aku kan swasta ya. Jadi kayak ya agak sedikit terkenal dengan apa ya bisa dibilang kayak ya kita fokus gitu dalam kelas bener-bener karena orangnya beda-beda juga kan jadi kayak sulitnya itu kalau misalnya kerja kelompok aku nggak pernah ketemu sama kelompoknya kita benar-benar nggak ketemu sesibuk itu mereka mungkin ya tapi yang aku apresiasi adalah ketika dalam kelas kita yang benar-benar saling support gitu ada satu kasus bukan kasus ya bahasanya pokoknya ada satu case peristiwa di mana aku satu kelompok nih di mata kuliah AKLN analisis kebijakan luar negeri jadi kita satu kelompok dan itu tuh benar-benar ke diskusi dan sebagainya gitu. Kita benar-benar kayak misalnya nggak ada tuh yang cerita kalau kita meet ya jam 3 benar-benar jam 3 nggak ada yang kayak maaf ya aku nggak bisa gitu maaf ya aku nggak bisa itu nggak mereka nggak tolerir itu karena kita nggak ketemu secara offline jadi kayak udah ketemu online ya nggak ada alasan lagi gitu loh kita nggak kenal aku nggak kenal siapa orangnya nggak kenal mukanya tapi kita diskusinya ya lumayan oke lah gitu. Kenapa aku bilang oke? Pas di kelas, aku waktu itu kalau nggak salah ngejawab sesuatu gitu deh. Tapi kayak akunya salah gitu. Terus tuh kayak langsung dibantu sama orang yang gak kenal kayak, Mas permisi, saya satu kelompok juga sama dia. Jadi dibantu gini. Jadi kayak bagus nggak sih? Kayak kita nggak kenal. Kerja sama timnya mereka bagus. Jadi kayak bisa dicontoh gitu. Iya, berarti nggak individualis gitu ya mereka saling membantu. Iya, gitu. tapi kita secara hubungan individunya enggak yang dekat, tapi secara kelompoknya mereka oke gitu loh cara kerjanya. Profesional. Jadi kayak itu hal yang menurut aku bisa dicontoh. Kalau kita kan kebanyakan yang kayak karena terlalu dekat secara individu jadi saling nggak menghargai dan lain sebagainya gitu nggak sih. Jadi kayak ya itu hal yang luar biasa sih. Jadi makanya dibilang sulit juga enggak, dibilang asik-asik dia enggak, tetapi tetap ada tantangannya gitu. Jadi kayak sosok lah. Tantangannya asik gitu ya. Tantangannya asik gitu. Oke. Ini sih yang paling asik juga ya. Selama PMM apa aja sih kegiatan sehari-hari di sana? Mungkin di luar belajar kali ya. Kita pengen tahu nih apa nih kegiatannya di luar kuliah gitu. Kalau libur biasanya karena aku tuh bergaul dengan warga sekitar. Kos aku kan di sekitaran kampung ya. Maksudnya di dalam kampung. Nah, jadi kalau libur ya biasanya ikut bareng kegiatan bareng warga gitu kayak senam. Seru ya. Seru dong. Itu biasanya hari libur ya senamnya. Iya, hari libur atau kayak buat janji sama kawan-kawan PMM juga untuk jalan kemana gitu. Iya, jalan-jalan. Intinya nggak semua hal itu tentang belajar tapi lebih Tapi tujuannya tetap belajar dong. Iya. Tujuannya tetap belajar. Betul. Cuman ada pasti kegiatan-kegiatan menarik di luar itu yang kita ingat. Benar. Aikal gimana Kal? Mungkin kalau Hanun ini bergaulnya sama masyarakat ya. Kalau Aikal? Kalau kami karena emang tinggalnya hidupnya sehari-hari itu di dalam lingkungan kampus dan jadi emang kebetulan itu kan kampus baru ya istilahnya baru dibikin dan lumayan jauh gitu dari pemukiman masyarakat sekitar. Nah, jadi apa istilahnya pergaulannya sehari-hari ya cuman sama teman-teman PMM sama ya seputar
kampus lah istilahnya gitu. Nah, kalau kegiatan di luar kampus sih ya ya pastinya ada juga kayak Sabtu Minggu gitu jalan-jalan keluar gitu kan. CFD nggak? Kebetulan nggak ada sih kayaknya. Oh, ya, CFD Waktu itu Jakarta. kami ketemu Ya, gitu ya lah. kayak ketemuan sama Hanu di Jakarta, janjian gitu. Itu waktu CFD. Enggak sih. Oh, bukan. Kalau aku sih anaknya CFD banget ya tiap minggu. Mau di Bandung, mau di Pekanbaru, CFD-an terus. Tapi beda lokasi aja tapi kegiatannya Tapi tetap sama, CFD. Gak tau kenapa kayak seru aja CFD itu rasanya. Benar ketemu. Seru cari makan nah. Seru olahraganya. Seru olahraganya dong. Iya. Kalau Victor? Apa ya, kegiatan sehari-hari kemarin sama teman-teman sih kayak tiap malam tuh kami pasti karena kami di asrama nih ya, yang cowok-cowoknya tuh pasti kumpul tiap malam tuh. Seru. Keakraban, malam Iya, keakraban. malam keakraban kayak ngomong-ngomong terus cerita-cerita, dan ini tuh kami lakuin sebenarnya di akhir-akhir sih, jadi agak itu sih sedihnya. Agak sedih ya, Iya. agak flashback juga. Karena sebelumnya kan nggak terlalu dekat mungkin Ah, ya. iya. Ya akhirnya ya kami ngumpul-ngumpul itu sih tiap akhir pekan. Terus juga kegiatan kesibukan juga selama PMM tuh kegiatan modul Nusantara juga banyak sih, kayak di luar modul yang kita kesana sini, kayak persiapan kita misalnya kita mau ngadain kontribusi sosial nih. Nah, kita pasti ngumpulnya tuh gini-gini, dan itu dipersiapin dari lama kan, juga kayak festival budaya nih. Waduh, itu seru sih. Itu kemarin kami persiapan untuk festival budaya tuh kayak tiap hari tuh tiap malam pasti ngumpul juga. Latihan, nari, nyanyi. Nah, kebetulan kami juara 1 kemarin. Mau bangga dulu. Sama, aku juga kelompok terbaik tau nggak? Kelompok terbaik selama PMM. Is, keren banget ya. Keren. Ya, jadi kayak ya gitu deh banyak hal yang Bintangnya Unri keluar tetap bersinar gitu. bersinar dimanapun, Dimanapun bersinar. Kemarin jadi ini ya katanya, jadi ketua kelompok juga ya? Iya, jadi Ketua kelompok modul Nusantara. Iya, sama aku juga jadi ketua kelompok modul Nusantara. Makanya bisa menghantarkan kelompok aku. Juara. Memang kita ini luar biasa ya. Aduh, Unri bersinar di mana-mana. Betul sekali. Terus kita juga mau nanya soal apakah dengan mengikuti PMM menambah wawasan dan merubah cara pandang tentang pendidikan dan dunia kerja? Sangat-sangat merubah. Iya. Jadi karena di sana tuh kami biasa untuk pergi-pergi apa-apa naik KRL. Pasti ketemu orang kerja, Betul. orang yang sibuk sama urusan kerjanya, orang yang berangkat, orang yang pulang. Nah, itu aku melihat bahwa di Jakarta itu persaingan kerjanya itu sangat ketat. Iya, betul. Orang kerja itu dari pagi sampai malam gitu masih ada gitu. Jadi sepertinya kita mahasiswa ini harus siap menghadapi Betul. hal-hal seperti itu kalau mau Iya. kerja gitu. Harus siap sama tantangan-tantangan saat kerja nanti. Kalau untuk pendidikan tentunya ada perbedaan gitu antara pulau di luar Jawa dengan di Sumatera. Jawa. Ya, di luar Jawa dengan di Jawa. Iya, benar. Dari segi apa? Dari cara belajarnya Iya. itu tuh pasti berbeda. Iya. Nah, makanya pendidikan tapi overall nggak berbeda tapi tetap masih Oke. bagus, masih bagus di luar, di Sumatera, di Jawa masih bagus. Ya, cuma kita ada nggak bilang nggak perbedaan. bagus, cuman Iya, pasti ada beda gitu ya. benar. Nah, disitulah pendidikan itu berbeda lah intinya. Aku jadi tahu kalau di Jawa itu gini loh pendidikannya gitu. Iya. Cara belajarnya Cara mungkin ya, belajarnya lingkungan berbeda. belajarnya itu beda. Lebih Iya benar. sering berdiskusi kalau Iya, di sana ya. aku juga. Iya, iya. Karena di aku juga sering gitu, kayak lebih banyak project gitu dibanding yang kayak nugas ini gitu. Iya, Jadi ya benar-benar. mereka lebih sering diskusi sih, diskusi. Mau di luar kampus atau di dalam kampus sama aja. Haikal gimana? Kalau aku pastinya sangat membuka pemikiran sih Kak. Istilahnya semakin kita jauh melangkah gitu istilahnya, ya semakin kita melihat bahwa ya banyak gitu perbedaan dari antara kehidupan kita, lingkungan kita dengan lingkungan yang lain gitu kan istilahnya. Nah, terutama istilahnya di dunia pekerjaan ya istilahnya, ya pastinya kita melihat bahwasanya sama kayak Hanun ya, sama hampir lebih kurang lah ya Jakarta gitu, dekat gitu kan sama Banten gitu. Jadi ya emang seketat itu, jadi istilahnya banyak hal yang harus kita persiapkan terutama di dunia sebelum kita masuk dunia kerja. Benar. Harus banyak yang kita siapkan dari segi baik ya tentunya kualitas kita gitu istilahnya. Jadi semakin di masa-masa kuliah inilah kita istilahnya meningkatkan kualitas kita agar suatu saat sebelum kita masuk dunia kerja ya istilahnya kita mampu gitu, jadi nggak
keteteran istilahnya di dunia kerja gitu. Iya benar. Karena kita ngelihat aktivitas mereka, Iya, jadi kita betul. udah tergambar gitu kan. Benar. Gimana profesionalnya mereka kerja, gimana mereka ngejar waktu, ngantri dan lain-lain. Jadi kayak ya minimal ada gambaran lah nanti kalau kita mau kerja gitu. Iya. Kalau Victor gimana Tor? Karena hukum di UNER tuh bagus loh Tor. Jadi kayak Iya. udah pasti ada bedanya lah ya. Maksudnya dalam artian gimana sih cara belajarnya mereka anak-anak UNER gitu loh Tor. Nah ini mereka tuh belajar memang yang orang ambisius mampus mati gila. Aduh, sulit banget untuk dikejar. Kita kan kayak, aduh aku di sini jujur merasa orang paling pintar bersaja bersinar di sini. Sampai ke sana tuh aku udah nggak bersinar lagi, redup. Tapi bisa di dong. Kelas ya di kelas kayak, orang ini tuh kayak semangat kali semangat belajarnya tinggi kayak. Mereka tuh ada tugas hari ini dikasih tugas Langsung kerjain. langsung dikerjakan. Iya hari ini, benar. kayak, Iya benar kayak gitu. Iya ada tugas kelompok kemarin kan kebetulan aku dimasukin ke kelompok mereka dan ini tugasnya kita kerjakan jam 4 nanti ya dan jam 4 tuh memang udah hadir semua ngerjainnya. Iya benar, mereka on time sih, On time, benar. on time. Aku juga. Padahal dikumpulnya minggu depan kayak kalau aku pribadi ini kan deadlineers ya. Dikumpul jam 12 aku kerjakan jam 10 gitu. Biar tertata karena kekuatan untuk mengerjakannya itu ada di detik-detik terakhirnya. Langsung langsung lancar kerjain gitu. Karena di awal tuh kayak isi apa ya kayaknya ini nggak bagus deh Iya, gitu. benar. Nah, itu buka pikiran aku ternyata aku ini bukan siapa-siapa loh ternyata. Di luar sana Iya, gitu. di luar sana aku bukan siapa-siapa. Pendidikan yang aku dapat tuh kayak aku tuh nggak tahu loh ini banyak hal-hal yang aku juga nggak ngerti ya karena aku juga kurang riset orang itu kan di luar mereka di luar jam pelajaran mereka belajar lagi di Betul, perpus. iya. Mereka sering di perpus juga. Iya, sering. Aku juga sering sih waktu di sana. Aku juga karena perpusnya ini enggak sih? Enak. Lumayan banyak Nyaman. bacaannya. Jadi kayak menarik lah untuk diinin gitu. Nah, itu sih menurut aku yang membuka. Terus juga ya kayak di tempat aku juga isinya kayak anak jaksa, anak bapak hakim, mana ini ya aku mah siapa, anak buruh gitu. Jadi itu lebih membuka lagi. Ternyata aku nanti di dunia kerja akan bersaing dengan orang-orang yang latar belakang keluarganya udah hal-hal yang udah seperti yang aku inginkan. Aku ingin menjadi hakim misalnya. Ya lawan aku ternyata anak hakim yang hakimnya, udah ilmunya udah lebih banyak dari aku gitu loh. Yang Jadi aku harus lebih giat aku gitu harus ya. lebih giat lagi, aku harus Setuju. lebih ini lagi. Dan nanti pun kalau aku juga harus nyari pengalaman yang banyak karena di sana juga orangnya tuh udah magang semua kemarin waktu aku masuk di semester 5 Iya, tuh bener. udah magang semua. Sementara aku magang semester 7 aja lah nanti. Masih nunggu 1 tahun lagi, Iya, 2 iya, semester lagi. Tapi mereka udah ngelewatin semuanya. Jadi kayak waktu ada dosen undangan masuk misalnya untuk pengajar masuk dari luar misalnya dari Badan Narkotika Nasional, mereka tuh langsung kamu yang magang kemarin ya langsung nunjuk gitu. Aku langsung aku nggak pernah ditunjuk di kelas ini ya, karena nggak pernah magang gitu. Iya. Artinya banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita contoh ya dan kita Iya, dapetin dan itu benar-benar berpengaruh bagi diri kita. Kita jadi tahu kualitas diri kita sendiri, kita jadi bisa nambah apa yang masih kurang, apa yang perlu kita pelajarin lagi dan itu belum tentu didapatin mereka-mereka yang nggak pergi keluar. Benar. Bener gak? betul. Benar banget. Karena kalau misalnya kita di satu lingkungan aja ya kita pasti patokannya lingkungan itu. Iya. Tapi kalau kita keluar, kita jadinya patokannya udah beda, standarnya beda. Jadi kayak kita ngerasa aku masih banyak kurangnya, aku harus Iya, belajar benar lagi. sekali. Benar sekali. Aku harus ambis. iya, jadi kayak gitu deh. Lebih tahu tujuan juga sih. Iya, benar. Iya. Nah, Apalagi Tor? ini lagi deh. Apa aja sih manfaat yang didapat dari program PMM ini? Banyak pengalaman itu paling utama ya. Pengalamannya itu Pengalaman. nggak bisa ditukar pakai apapun. Iya, Betul, benar betul, sekali. Mulai dari teman baru. Nah, jadi aku kan yang tinggal dari kecil sampai besar gitu di Pekanbaru, temannya pasti orang-orang situ aja gitu. Iya, benar. Tapi dengan keluar kita bisa mendapatkan teman satu Indonesia gitu. Iya. Kapan lagi Iya. gitu. Benar. Kapan Relasinya lagi? benar-benar ini ya. Iya. Terus kita juga semakin tahu gitu sama dulu kita kan kalau aku dulu ya bisa nggak ya ke Jakarta gitu. Ternyata lewat program PMM ini aku bisa ke Jakarta, aku bisa mengeksplor Jakarta dengan biaya dari Kemendikbud gitu. Wow. Itu sih Oke. Haikal singkat aja. Apa tuh? Manfaatnya? Manfaatnya ya pastinya bisa keluar daerah istilahnya dengan dukungan dari pemerintah ya Oke, pastinya. Misalnya iya, dari sip. kecil
dari dulu kita sering ibaratnya Jakarta itu cuma kata Hanun cuma ibarat kita nonton di televisi, tapi kita bisa langsung pergi ke sananya merasakan bagaimana tinggal di ibu kota ya istilahnya gitu. Terus pengalamannya pastinya tuh sama teman-teman Nusantara dan kesempatan belajar di kampus berbeda itu suatu hal yang luar biasa menurut saya. Itu aja sih, Kak. Oke. Victor, PMM ini worth it nggak Tor buat diikutin? Rekomendasi nggak buat teman-teman kita yang mau ikutin? Sangat direkomendasi dong Ya, jawabannya. sangat-sangat. Karena ini tuh benar sesuai tagline-nya, bertukar Sementara, sementara, bermakna bermakna selamanya. Banyak kali kita dapatin kayak manfaat-manfaat tadi ya, bukan hanya tiket pesawat atau uang ini itu BBH, tapi kita yang paling penting adalah kenangan yang gak akan terlupakan, ilmu yang kita dapatkan dari luar, itu sangat-sangat kita butuhkan. Sehingga ini sangat direkomendasikan untuk teman-teman yang mau daftar nantinya, yang mau ikut lagi di PMM. Selanjutnya PMM berapa, Kak? 5. PMM 5 Iya, nih. 5. Karena kapan lagi coba kamu belajar di kota orang dan selain belajar kamu juga healing tiap minggu. itu luar biasa sih. Oke, terakhir Terakhir banget nih ya. Nih buat geser kita ya, ajakan untuk mahasiswa lain supaya termotivasi buat ikut MBKM, khususnya PMM. Sekaligus closing statement. Oke. Siapa dulu nih? Aku deh. Boleh, Oke. silakan. Untuk generasi selanjutnya nih PMM 5. Oke. Menurut aku jangan ragu mendaftar. Ya. Jangan ragu mendaftar, jangan takut gagal kalau kita mendaftar gitu. Karena menurut aku lebih baik menyesal karena mencoba setelah mencoba daripada kita menyesal karena tidak mencoba. Waduh, tepuk tangan, luar biasa. Semangat ya daftarnya, semoga keterima di Amin. kampus tujuan kalian nanti di PMM 5. Oke, thank you Hanun. Hai Kal. Oke, ajakan untuk adik-adik mungkin ya udah alumni ya kita, jadi Iya. merasakan langsung bagaimana PMM itu. Sebelumnya hanya dengar cerita dari kakak-kakak alumni sebelumnya, bagaimana menariknya PMM. Ternyata setelah kita merasakan langsung, ternyata lebih dari itu apa yang kita dapatkan itu ternyata lebih menarik dari yang diceritakan gitu. Iya. Kesempatan PMM itu mungkin hanya datang sekali ya seumur hidup. Selama hidup kita yang benar-benar menurut aku semester selama PMM ini bisa dikatakan semester terbaik selama aku kuliah gitu. Wow. Luar biasa. Karena benar-benar di lingkungan yang luar biasa bersama orang-orang yang luar biasa, disatuin di tempat dan dengan momen yang luar biasa sekali itu sih. Luar biasa banget. Kalau Victor gimana Tor? Closing statement nih ya. Boleh. Ajakan motivasi dulu deh. Untuk adik-adik sekalian jangan lupa daftar karena percayalah bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik, bukan hanya pelajaran di kampus aja, tapi kayak pengalaman kita di kota orang, gimana cara kita beradaptasi dengan orang-orang lain, juga bagaimana nantinya pikiran kita terbuka lagi seperti kakak-kakak yang tadinya. Jadi mari kita daftarkan diri kita, mari kita beranjak dari tempat kita selama ini, apalagi yang kayak Hanun ya, atau kayak ini yang selamanya di Pekanbaru dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliahnya di Unri. Ayo kita keluar dari Dan zona kita nyaman rasakan kita. dunia itu. Kita rasakan bahwa dunia ini sungguh indah. Aduh. Ya. Jadi itu ya. Iya. Seru banget kegiatan kita pada hari ini. Hanun, thank you banget sudah cerita pada hari ini. Haikal juga. Dan sobatku yang sudah menemaniku. Terima kasih Ya. kembali Mia. Hari ini luar biasa banget, kita sudah cerita banyak soal gimana cara daftarnya, PMM itu apa, kemudian pengalamannya apa aja, kesulitan-kesulitan juga udah kita sampein. Terus juga kita tadi ngobrol juga soal modul Nusantara, gimana serunya belajar budaya, belajar bahasa baru, kenang-kenangan yang tak terlupakan, dan lain-lain. Satu kata sih buat PMM kalau dari aku sendiri, worth it. Kalau Hanun apa? Satu kata. Bermakna. Bermakna. Beneran. Haikal. 2 kata lah, luar biasa. Luar biasa. Victor. Memorable. Memorable. Oke. Jadi karena sudah selesai ya semua sudah kita bahas, rasanya buat teman-teman juga nanti yang kalau misalnya ada yang mau ditanyakan itu boleh untuk menghubungi Biro Fakultas Hukum Universitas untuk semua informasinya lengkap ada di sana, dan juga jangan lupa untuk terus update di Instagramnya FH Unri Official.
Dan juga untuk informasi-informasi lainnya kita sebagai alumni juga bakal bisa share. Dan tentunya dari pihak kampus juga bakal bisa share semua informasi terkait dengan MBKM, baik itu PMM, MSIB, kampus mengajar, studi independen dan lain sebagainya. Karena udah selesai semuanya, mungkin kita mau pamit dulu. Jargon dulu dong. Jargon dulu boleh. Oke. Kapan lagi kita jargon nih ya? Oke. Semuanya kita jargon dulu ya. Oke. PMM 3 bertukar sementara, bermakna selamanya. Oke, thank you teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya Oke, terima kasih. Dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dadah.